Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan bisnis plan F&B di Jakarta, yaitu Waffle Us. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Isfahan dan dua teman saya, Yusuf Rizky Kidam dan Alia Rani Ifdi. Yang selanjutnya ada profil usaha. Nama usaha yaitu Waffle Us, jenis usaha di bidang kuliner atau F&B. Alamatnya nomor 12 RT 10 RW 7 Gandar Selatan, atau bisa dicari aja di Google Maps yaitu Waffle Us. Terus Instagramnya ada waffle_us. Pemiliknya yaitu saya sendiri, Adam Rizky Isfahan, dan 4 teman saya. Yang selanjutnya marketing ada Adam Rizky Isfahan dan Fatih Zainurido. Operasional ada Farhansyah Yorzi dan Diana Novasjanisa. Dan terakhir keuangan ada Muhammad Taufik. Sejarah Waffle Us berawal dari sebuah keisengan kita mengisi waktu luang saat berkumpul dan main. Kebetulan kita berlima adalah teman satu SMA yang suka mencari kesibukan dan mempunyai satu visi yang sama, yaitu bagaimana cara kita bisa dapat uang di usia kita yang masih 18-20 tahun dan tidak ingin keseringan meminta uang jajan ke orang tua. Meskipun tidak ada larangan dan paksaan dari orang tua, tapi kita semua sadar diri dengan ingin menghasilkan uang tanpa harus meminta. Dari sekian banyak planning kita dari A sampai Z, dari jualan barang, jualan jasa, dan kreasi, ketemulah titik poin di Waffle Us. Ini kebetulan kami berlima suka dengan yang namanya kulit. Kenapa sih waffle? Karena waffle sebenarnya makanan yang enak dan asik buat nongkrong. Kebetulan kita suka nongkrong juga. Dan kebanyakan waffle yang dijual di Jakarta sangatlah lumayan pricey, mungkin mahal. Dan kita selain ingin membuat suatu makanan yang berbeda untuk nongkrong, kita pun juga ingin membuat waffle yang diterima di masyarakat dengan cara membuat harga yang murah supaya diterima masyarakat. Karena menurut kami sangat sayang makanan seenak waffle masyarakat tidak bisa merasakannya. Kebutuhan usaha Waffle Us. Generasi millennials dan Gen Z adalah generasi yang paling banyak angka kelahirannya, dan saat ini mereka adalah generasi yang menguasai anak muda, apalagi Gen Z. Kebiasaan kita sebagai manusia adalah bersosialisasi. Yang diadaptasi oleh Gen Z adalah dengan cara nongkrong dengan teman sebaya, karena sudah banyak tempat makanan dan minuman seperti coffee shop, bar, dan angkringan. Kami Waffle Us muncul dan berencana masuk dan nimbrung dengan mereka agar ada variasi sebuah makanan. Dan nextnya, kami akan membuat sebuah tren baru di dunia F&B. Peluang usaha. Yang pertama, banyaknya segmentasi anak muda yang mana mereka butuh tempat dan makanan baru untuk mendampingi mereka nongkrong. Yang kedua, sedikit cake store yang menjual waffle dengan enak dan murah. Yang ketiga, mulai banyak makanan luar negeri masuk ke Indonesia, tapi tidak bisa menyesuaikan kantong dan lidah masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, orang Indonesia suka jajan. Selanjutnya tujuannya yaitu visi dari kami yaitu menjadikan Waffle Us sebagai makanan atau jajanan yang murah dan enak serta berkualitas di masyarakat. Di sini ada tujuan yaitu misi kami. Yang pertama, membuat cita rasa yang cocok untuk lidah masyarakat Indonesia. Yang kedua, memperkenalkan waffle dengan masyarakat dengan cara mengubah image waffle yang tadinya makanan high class menjadi makanan yang murah dan bersahabat dengan kantong masyarakat, terutama masyarakat middle to low. Yang ketiga, membuat makanan berkualitas dengan harga murah. Yang keempat, delivering our very best in all we do, holding ourselves accountable for result. Yang kelima, mengembangkan inovasi baru dari produk yang sudah ada. Yang keenam, memberikan pelayanan yang baik untuk para konsumen. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Harga yang ditawarkan middle to low, pas di budget anak muda dan masyarakat. Pemesanan mudah melalui sosial media, web, dan aplikasi GoFood, GrabFood, serta Shopee Food. Memiliki layanan delivery. Memiliki taste yang enak dan cocok buat nongkrong. Bahan dijamin sehat dan higienis karena semua kita buat dengan homemade. Selanjutnya, tanpa bahan pengawet. Dan yang terakhir, sehat di badan dan di kantong.
Yang kedua, weak atau kelemahan. Untuk saat ini, tempat tidak memungkinkan untuk dine-in. Masih kurangnya terkenal makanan waffle di masyarakat. Jam operasional masih belum tentu. Dan yang terakhir, masih kurang modal untuk usaha. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan. Masih jarang toko waffle. Selanjutnya menjadi tren baru di bidang F&B. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu threat atau ancaman. Mulai bermunculan coffee shop yang mengeluarkan menu waffle. Aturan pandemi yang bikin susah untuk buka di Jakarta, terutama Jaksel. Deskripsi produk. Apa itu Waffle Us? Waffle Us adalah brand atau usaha di bidang kuliner yang mengembangkan konsep makanan Western food dan sedikit Korean food yang dipadui oleh cita rasa lidah masyarakat Indonesia dan juga kenyamanan di dompet para mahasiswa dan segmentasi middle low, dan kami juga ingin memperkenalkan dan mengubah image waffle ini yang tadinya merupakan makanan yang fancy menjadi makanan yang tetap fancy image tapi harganya yang kita ubah agar cocok di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, desain atau logo dari Waffle Us. Didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat mudah mengingat dan mengenalinya, namun tetap memberikan kesan eksklusif dan mencirikan khas waffle yang kami jual, karena waffle yang kami jual persis sekali bentuknya dengan di logo dalam proses produksinya. Pembuatan makanan dan minuman ini melibatkan banyak proses kebaikan yang cukup panjang, dan masing-masing proses sangat memperhatikan detail sampai terciptanya suatu makanan yang dalamnya terkandung kelezatan dan kenyamanan harga untuk para kantong mahasiswa dan segmen middle to low. Selanjutnya ada ini menu dari Waffle Us. Yang sebelah kiri ada menu varian rasa dari waffle-nya sendiri, yaitu ada Milo, Oreo, double, Choco double, dan Choco cheese. Semua varian harga 12.000 sampai 15.000. Kalau seandainya kalian beli di toko langsung, harganya hanya 12.000. Dan yang di tengah ini ada croffle atau croissant waffle. Di sini kami memiliki varian rasa karamel, cheese, dan choco. Dan yang sebelah kanan, paling kanan ini adalah contoh harga menu di Waffle Us, dan kami juga menawarkan paket hemat di GoFood. Karena kenapa paket hemat ya, agar lebih murah aja, karena menurut saya GoFood terlalu mahal untuk potongan harganya. Jadi kami pun juga ngerasa kemahalan untuk menaikin harganya, dan solusinya kami membuat paket hemat agar lebih murah dari harga yang ada di GoFood. Oke, next ini ada foto menunya. Kalau misalnya lihat ini foto menu waffle dan waffle. Next ada kompetitor yang Waffle Us ambil, yaitu dari Ego Waffle dan Pensius. Dari segi kuantitas mungkin kami masih kurang dari kedua kompetitor ini, tapi kalau segi rasa kami bisa pede dengan rasa kami yang lebih diterima dan lebih enak di lidah masyarakat. Yang ketiga, di harga Waffle Us lebih murah ketimbang dua kompetitor yang lainnya. Namun kalau di ketenaran, Waffle Us belum setenar Ego Waffle dan Pensius. Kalau dari segi inovasi, kita bisa seimbang dengan Ego Waffle, karena menurut kami Waffle Us agak sedikit kemiripan inovasinya dengan Ego Waffle, yaitu Waffle Us ingin membuka restoran yang murah dan ingin juga membuka street food waffle pertama di Jakarta, dan Ego Waffle juga membuat street food juga tapi di mall, dan dia membuka stand-stand di mall. Pensius inovasinya rada kurang karena bentuk
dia tuh restoran, jadi rada kaku. Kalau untuk tempat Mencius emang tempatnya lebih keren, lebih bagus, lebih proper. Dan Waffle Us ya masih kurang karena kebentur biaya. Oke, selanjutnya operational plan. Jangka pendek dari kami yaitu buka di tempat yang lebih lega. Yang kedua, membuka layanan dine-in. Yang ketiga, membeli alat yang proper. Lanjut yang kedua, jangka menengah. Jangka menengah kami mempunyai pegawai tetap, dikenal dengan kaum anak muda, dan di hati mereka juga. Karena kami pengen anak-anak muda kalau misalkan nongkrong nanti bilangnya nggak ke tempat kopi lagi, tapi mending kita nge-waffle daripada nge-kopi. Yang ketiga ada jangka panjang, buka coffee and cake yang nyaman dan cozy. Yang kedua, buka cabang di seluruh Indonesia. Amin. Rencana pemasarannya yaitu pertama, rencana periklanannya dapat dilakukan di sosial media dengan konten yang menarik agar mendapat insight dan exposure yang bagus dari sosial media. Yang kedua, kerjasama dengan teman selebgram atau dan influencer. Yang ketiga, kerjasama dengan para food vlogger. Dua, promosi penjualan. Yang pertama, voucher potongan harga dapat menarik konsumen untuk membeli produk. Kami sudah melaksanakannya di awal kami buka, yaitu kami memberikan voucher potongan harga sebesar 40%. Dua, potongan harga untuk setiap konsumen yang beli langsung di tempat. Benar sekali, karena pembelian di tempat lebih murah daripada beli online di Instagram kami atau beli di Gojek, beli di GoFood atau GrabFood atau Shopee Food. Rencana pemasaran selanjutnya yaitu layanan delivery by us. Kita juga memiliki layanan delivery by us yang tentunya harganya sama seperti di toko, yaitu tadi 12.000, dan juga ongkirnya pun lebih murah daripada GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Yang ketiga, rencana pemasaran ada direct marketing, yaitu terjun langsung ke lapangan untuk membagikan brosur, kartu nama, memperkenalkan usaha langsung pada target market, yaitu rencana kami dengan cara food cart yang insya Allah coming soon. Yang keempat, rencana pemasaran yaitu SDM dalam pemasaran. Kami menambah jaringan marketing dengan cara kolaborasi ke teman yang satu konsep dengan Waffle Us. Yang kedua, buka cabang di daerah yang strategis, karena menurut kami tempat kami masih kurang strategis. Yang kelima, rencana pemasaran yaitu bazar makanan. Bazar makanan menurut kami bukan hanya untuk menambah brand image, namun juga supaya produk kita dikenal dan laku di pasaran. Ini adalah timeline dari Waffle Us yang setiap awal bulannya selalu membuat konten produk untuk pemasaran dan menganalisa insight sosmed, dan di akhir bulan dengan menganalisa semua kegiatan selama sebulan. Ini ada plan-plan kami yaitu food cart, promosi online, kegiatan bazar, photoshoot, kegiatan Ramadan yang kemarin alhamdulillah kami udah melaksanakannya, yaitu dengan membagi-bagi takjil dan membagi makanan para tunawisma. Ini resiko yang sudah kami perhitungkan, ada sedikit dengan lidah konsumen, sebuah kompetitor baru yang memotong harga, lalu ulasan negatif dari kritikus atau majalah yang dapat mempengaruhi brand image. Gimana cara menanganinya? Kami menanganinya dengan cara, kalau misalkan tes atau rasa tidak sesuai dengan selera konsumen, kami menerima masukan dan saran untuk membuat rasa yang cocok di lidah konsumen. Karena waffle pun juga bukan makanan dari Indonesia, jadi wajar saja. Yang kedua, kalau misalkan sebuah kompetitor baru memotong harga produk, kami menanganinya dengan cara memberikan nilai lebih terhadap barang atau add value, baik dalam pelayanan maupun dari segi kepuasan produk, sehingga konsumen lebih memilih Waffle Us. Lalu yang ketiga, gimana menanggapi cara resiko
misalkan ada ulasan negatif dari kritikus atau majalah yang dapat mempengaruhi brand image, kami menangani risikonya dengan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan membuat inovasi baru untuk image yang baru juga. Ini ada ke perhitungan keuangan. Sebelumnya mohon maaf Veronik, kita nggak memunculkan keuangan yang lengkap karena dari pihak Waffle Us sendiri tidak memberikan izin selengkap-lengkapnya laporan keuangannya. Jadi ini ada harga-harga bahan yang dia punya. Ini pembiayaan bahan 116.000 per hari, lalu pembiayaan perlengkapan 2 juta dan pembiayaan peralatan 500.000. Jadi total bisa dibilang nih modal awal mereka yaitu 2.616.000. Sebenarnya jujur aja kalau Waffle Us sebenarnya tidak punya modal awal. Dan next di harga jual waffle 12.000 sampai 15.000 dan waffle yaitu 15.000. Target penjualan per hari Waffle Us yaitu waffle 50 piece dan waffle 50 piece. Dan masing-masing harga kalau misalkan 50 piece mendapat target di jumlah menjadi 1.350.000 per hari. Total bersih yang didapetin yaitu penjualan per bulan mereka nih selama sebulan yaitu 40.500.000 dan pengeluaran per bulan mereka yaitu 15 juta rupiah. Jadi total bersih yang dia dapat yaitu 25.500.000. Oke, cukup sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Kalian bisa pesan Waffle Us ini melalui GoFood, Gojek, Shopee Food, dan GrabFood. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.